Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persamaan diferensial untuk pertemuan 14 ini masih ada konsepnya dengan turunan ya, sama konsepnya dengan turunan, tapi untuk notasinya dia dibuat berbeda. Nah, diferensial itu ditulis dalam notasi dy dx. Untuk turunan pertama ya, x ini variabel x, y untuk variabel fungsi y terhadap x, d kuadrat y dx kuadrat turunan tingkat 2 atau turunan kedua dari y terhadap x ya. Sedangkan untuk dn y dx pangkat n itu turunan tingkat tinggi ord ke n untuk fungsi y terhadap x. Jadi ini bentuk umumnya ya. Nah, persamaan diferensial itu sendiri adalah hubungan antara variabel bebas x dan variabel terikat y dan turunannya. Untuk umum ditulis dalam f besar kurung x, y dy dx untuk turunan pertama, d kuadrat y dx kuadrat turunan kedua, seterusnya sampai dn y dx pangkat n. Ini untuk turunan orde ke n atau turunan tingkat tinggi. Itu sama dengan 0. Itu bentuk umum saja ya, tapi untuk penyelesaiannya nanti berbeda. Persamaan diferensial atau PD menyatakan hubungan dinamik, maksudnya hubungan tersebut memuat besaran-besaran yang berubah. Nah, karena besaran persamaan diferensial sering muncul dalam persoalan ilmu pengetahuan dan teknik. Ya. Contohnya untuk persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian listrik orde 2 juga ya. Dipakai rangkaian RLC, Dedek tahu untuk R itu resistor, L induktor, dan C adalah kapasitor. Ya, ada dibuat dalam suatu rangkaian seri maupun paralel. Nah, persamaan yang dipakai itu persamaan diferensial orde 2. Adik bisa cari jurnalnya ya. Saya pun nulis jurnal tersebut. Bisa Adik cari sebagai referensi. Orde persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi yang terdapat dalam persamaan tersebut. Sedangkan derajat persamaan diferensial ditentukan oleh pangkat dari turunan tertinggi. Paham ya? Jadi orde diambil dari turunan tertinggi, sedangkan derajat ditentukan oleh pangkat dari turunan tertinggi. Nah, misal kita lihat yang ini ya, x dx dikurangi kuadrat kurang 4. Jadi yang diturunkan itu adalah y terhadap x. Jadi turunan pertama berarti di orde 1. Terus pangkat y-nya itu kan 1 ya. Pangkatnya 2. Nah, di sini derajatnya 2. Tapi ordenya 1. Nah, yang di sini turunan tertingginya adalah 2. Ya kan? Pangkat tertingginya 1. Nah, artinya ordenya 2 untuk nomor 2, derajatnya 1. Terbalik dengan yang nomor 1. Ya. Dan terusnya, bisa Dedek sendiri lihat. Nah, solusi dari persamaan diferensial. Untuk mendapatkan solusi dari persamaan diferensial, kita harus cari fungsi yang memenuhi persamaan itu. Artinya yang membuat persamaan itu menjadi benar. Ya. Hal ini berarti kita harus olah persamaan tersebut sehingga semua koefisien diferensial hilang. Yang ada hanya hubungan antara variabel x dan y saja. Ya. Kita lihat contoh d kuadrat y dx kuadrat kurang 4. Nah, di sini ada orde 2 ya, Adik-adik. Orde 2, sedangkan derajatnya 1. Ya. Maka ini turunan kedua ya. Nah, bisa diperoleh untuk y-nya saja atau fungsi mula-mula, fungsi asal y itu 2x kuadrat, atau bisa saja y-nya itu 2x kuadrat tambah x. Karena kan turunan pertamanya ini kan 4x ya. 4x, turunan keduanya 4 saja. Sama kayak gini. Ya kan? Atau ini turunan pertamanya 4x tambah 1. Turunan keduanya juga 4 juga. Ya. Bentuk ketiga, y sama dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 3. Turunan pertamanya 4x kurang 5. Turunan keduanya 4 juga. Jadi sama-sama 4 semua dari turunan kedua ya. Nah, yang beda adalah turunan pertama. Nah, terlihat bahwa
pada persamaan diferensial di atas mempunyai jawaban yang tidak tunggal. Jadi si D kuadrat Y, dx kuadrat kurang 4 sama dengan 0, bisa saja jawabannya yang pertama, atau jawabannya yang kedua, atau jawabannya yang ketiga. Ketiga-tiganya benar, ya. Nah, sehingga solusi umum dari persamaan diferensial di atas dapat ditulis Y sama dengan 2x kuadrat ditambah C1x ditambah C2. Nah, nilai C1 dan C2 konstanta ditentukan oleh nilai awal. Ya, jadi seandainya ada dari soal itu dibuat nilai awal Y sekian, Y0 sama dengan 1 misalnya. Nah, jadi kalau di input nilai X-nya 0, maka hasil Y-nya adalah 1. Nah, bisa kita cari nilai untuk C1-nya. Nah, kemudian nanti ada kondisi awal untuk C2 sekian. Biasanya ditulis dalam soal gitu. Agar kita dapat peroleh nilai C1 dan C2. Nah, di sini ada jenis-jenis persamaan diferensial orde 1 ya. Kita masih bahas yang orde 1. Untuk khusus persamaan diferensial ini ada yang orde 2 ya. Ada yang persamaan diferensial parsial. Banyak ya, persamaan diferensial ini banyak ada. Ada yang pemisahan koefisien, ada pemisahan terhadap variabel X, ada pemisahan terhadap variabel Y. Ada persamaan diferensial orde N, persamaan diferensial orde 2, banyak ya. Nah, tapi yang ini khusus persamaan diferensial orde 1. Bentuk umum M besar dalam kurung X, Y dx ditambah N besar dalam kurung X, Y dy. Nah, paham ya? Jadi fungsi M diturunkan terhadap X, sedangkan fungsi N diturunkan terhadap Y sama dengan 0. Yang pertama kita pakai variabel terpisah. Nah, bentuk persamaan diferensial fx dx ditambah gy dy sama dengan 0. Solusi umum kita integralkan. Jadi secara logis kan kalau ada fungsi mula-mula y kita diferensialkan terhadap x jadi dy dx kan, untuk memperoleh nilai awal fungsi y itu kita integralkan kembali si y-nya terhadap x-nya. Ya, jadi integral y dx kan gitu ya. Integral dy dx sehingga diperoleh nilai y mula-mula. Nah, sama seperti yang ini ya, ada fx dx, gy dy kita integralkan masing-masing sama dengan c. C itu adalah konstanta. Contoh, nah di sini ada fungsi fx, x tambah 1 diturunkan terhadap x, fungsi y, gy ya, dalam hal ini y kuadrat kurang 3 diturunkan terhadap y sama dengan 0. Kemudian kita integralkan. Ini ya. Reduksi ke persamaan diferensial variabel terpisah. Nah, fungsi yang tadi dijabarkan lagi ya. Kalau ini kan fx dx ditambah gy dy, ya kan? Fungsi f-nya satu saja, g-nya juga satu saja. Sedangkan yang bentuk reduksi masih variabel terpisah, nilai f-nya itu adalah 2, dari f1x ada f2x. Jadi bentuknya jadinya f1x g1y dx ditambah f2x g2y dy. Jadi ada fungsi pertama f ya terhadap x, ada fungsi kedua f terhadap x juga. Fungsi pertama g terhadap y, fungsi kedua g terhadap y. Nah, jadi ada dua, masing-masing 2 ya, f-nya ada 2, g-nya juga 2. Nah, tapi si x-nya tetap diturunkan terhadap x ya, f-nya diturunkan terhadap x, sedangkan g-nya tetap diturunkan terhadap y. Supaya bentuk ini menjadi sederhana, si f1x g1y dx ditambah f2x g2y dy kita kalikan kedua ruas dengan g1y f2x. Kenapa seperti itu? Nah, kalau kita bagi ya, Dede, ini kan ditulis ya f1 x g1 y ya. Nah, kita bagi dengan yang ini ya, G1 Y F2
X. Nah, ini kan tinggal dia G1Y, G1-nya habis. Tinggallah F1X per 2 per F2X. Nah, dia jadi seperti ini yang di sini. Nah, gitu. Sedangkan untuk yang kedua, yang ini kan yang pertama tadi ya, ini. Nah, untuk yang kedua juga sama. F2X G2 Y kita bagi juga dengan G1 Y ya, G1 Y F2 X. Jadi fungsi F masih terhadap X, fungsi G masih terhadap Y. Nah, yang di sini sama adalah F2X dengan F2X kan. Tinggallah G2Y per G1Y. Nah, ini ditulislah dia di sini. Nah, paham ya, Adik? Nah, fungsi G masih terhadap Y, fungsi F masih terhadap X. Setelah diperoleh nilai seperti ini, persamaannya, solusinya kita integralkan. Sama seperti bentuk yang pertama, persamaan diferensial variabel terpisah. Tapi karena dia ada dua fungsi, maka dibagi dulu dengan reduksi G1Y F2X. Ya. Sehingga solusinya adalah integral dari F1X per F2X dx ditambah integral G2Y per G1Y dy. Sama dengan C. Kenapa muncul C, Bu? Nah, ini kan fungsi awal dx dy ya. Nah, kita integralkan, ya 0 jadi C. Kan gitu. Ya. Integral dari 0 itu kan konstanta. Karena konstanta diturunkan atau didiferensialkan hasilnya 0. Kembali ke bentuk mula-mula. Nah, contoh. Ini tidak, ini langsung ya. Langsung ya. Y X kurang 1 dx. Y dikali X kurang 1 dx ditambah Y tambah 2 X dy sama dengan 0. Contoh yang saya ambil nomor 1, Adik-adik. Ini kan ada dua fungsi ya. Ada fungsi Y, ada fungsi X dx. Ini juga ada fungsi Y, ada fungsi X dy. Nah, kita ambil untuk reduksi ini, Adik-adik. Yang ini adalah G1Y, yang ini F1X. Sedangkan yang ini adalah G2Y F2X. Ya, F2-nya si X. G2-nya Y tambah 2. Coba kita lihat bentuk. Ini ya. F1X G1Y dx, F2X G2Y dy. Nah, untuk yang nomor 1, Adik tulis supaya tidak membingungkan. Jadi G1Y-nya itu adalah Y. Ya kan? Kemudian F1X-nya adalah X kurang 1. Sudah? Tulis lagi G2Y sama dengan Y tambah 2. Ya. Terus F2X sama dengan X saja. Nah, ya. Paham ya maksudnya? Nah, di sini ini F2-nya. Nah, yang di sini ini G2-nya. Yang ini F1. Yang ini adalah G1. Nah, terus reduksikan, Adik-adik, reduksikan terhadap sesuai slide 6, reduksikan terhadap G1Y F2X. Ya, berarti dia direduksikan masing-masing ruas kita kali dengan Y kali X atau X kali Y. Ya, ini coret, tinggal Y. Y-nya habis, tinggal X kurang 1 per X dx. Ini nomor 1 ya. Nah, ini masing-masing ruas dibagi
dengan G1Y F2X. Ini masing-masing dibagi dengan X, Y. Sehingga hasilnya jadi X kurang 1 per X dx. Ditambah, dibagi dengan X kali Y, habis X-nya. Tinggal Y tambah 2 per Y dy. Kan gitu ya. Nah, ini kita integralkan. Ini kita integralkan. Sama dengan C. Ya. Ini boleh jawabannya, jadi atau kalian selesaikanlah ini jadinya apa ya. Ini kan bisa di-learn ya, logaritma natural X dikali integral X kurang 1 dx. Ini juga logaritma natural Y dikali integral Y tambah 2 dy. Integral Y tambah 2 dy itu diselesaikan. Ya. Oke, sampai di sini boleh adik-adik kerjakan. Untuk latihan sendiri ya, nomor 2 dan 4. Nah, ya. Jika ada pertanyaan, tapi tidak dikumpulkan langsung ya, adik-adik silakan. Kalau mau coba sendiri di catatan masing-masing. Saya tutup. Untuk pertanyaan lanjut di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.